Selamat datang kembali. Saya akan sedikit mengulang contoh dari video sebelumnya. Saya punya koin dan saya lempar 2 kali. Saya ingin mengetahui probabilitas dari munculnya kepala dalam 2 kali lemparan. Kita sudah tahu kemungkinan keluar kepala pada lemparan pertama adalah 1/2. Dan kemungkinan keluar ekor juga 1/2. Lalu kita akan melemparnya sekali lagi. Maka pada bagian ini ada kemungkinan 1/2 muncul kepala pada lemparan kedua, dan kemungkinan 1/2 keluar ekor. Dan untuk bagian yang ekor pada lemparan pertama, ada kemungkinan 1/2 muncul kepala pada lemparan kedua, dan kemungkinan 1/2 keluar ekor. Ini merupakan pohon probabilitas. Secara umum akan terlihat baik jika kita tidak menggunakan jumlah angka yang besar. Jika Anda melakukan 100 kali percobaan, mungkin akan terlihat agak kacau dalam pohon probabilitas ini, di mana tiap percobaan terhadap 50 kondisi tertentu yang akan mungkin muncul. Pada pohon probabilitas ini terdapat 2 cabang tiap node. Tidak banyak kondisi-kondisi tertentu yang mungkin muncul, jadi memang lebih mudah dilakukan dengan pohon probabilitas. Nanti kita akan membuat yang lebih sulit. Jadi ini adalah percobaan pertama kita, dan ini adalah percobaan kedua. Kita ingin tahu probabilitas dari ini, kepala pada percobaan pertama dan kepala pada percobaan kedua. Ada 1/2 kemungkinan pada lemparan pertama dan setengah kemungkinan pada lemparan kedua. Jadi probabilitasnya adalah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Cara berpikir lain dari skenario ini skenario kepala-kepala, kepala-kepala. Ini skenario kepala ekor. Ini skenario ekor kepala. Dan ini skenario ekor-ekor. Keseluruhan ini adalah skenario sama-sama mungkin atau equally probable. Dan kita memiliki 4 skenario sama-sama mungkin. Jadi total kejadian yang mungkin sama adalah 4. Dan berapa skenario sama-sama mungkin ini yang akan muncul kepala-kepala? Jadi hanya 1. Cara lain kita mencarinya dari percobaan ini, jika kita melempar 100 kali, 50 kalinya pada lemparan pertama adalah kepala. Dan dari 50 kalinya, yaitu lemparan kepala yang pertama, 25 kalinya adalah kepala lagi. Maka 100 kali percobaan, 25 kalinya akan muncul kepala-kepala, atau 25% kemungkinan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa semua kurang lebih sama, tapi saya ingin Anda melihat hubungannya sehingga Anda akan lebih paham. Dari pohon probabilitas ini, saya akan memberikan kondisi lain. Berapa probabilitas dari 1 kepala dan 1 ekor? Dan perhatikan, ini tidak harus berurutan.
Bisa jadi ekor kepala atau kepala ekor, sama dengan probabilitas ekor kepala ditambah probabilitas kepala dan ekor. Atau kita bisa menulisnya seperti ini: probabilitas dari ekor dan kepala, atau dengan bentuk U ini yang artinya atau probabilitas dari kepala dan ekor. Kita bisa cari ekor kepala atau kepala ekor yang artinya satu kepala dan satu ekor. Kita lihat hasil tadi dan kita tahu ada 4 hasil. Dan mana dari keempat ini yang muncul? 1 dan 2. Jadi pada 2/4 atau sama dengan 1/2 kemungkinan kita mendapatkan pelemparan koin satu kepala dan satu ekor. Perlu dipahami, ketika kita berbicara mengenai dua lemparan berurutan, kejadian ini merupakan kejadian yang khusus. Alasannya mengapa kita bisa mengalih probabilitas pertama dan kedua adalah karena probabilitas dari munculnya kepala pada kali yang kedua adalah kejadian yang independen. Kadang jelas bagi kita atau kadang tidak. Beberapa orang berpikir jika mereka mendapatkan kepala 5 kali berurutan, mereka cenderung menganggap akan mendapat ekor pada kali ke-6. Tapi dari percobaan, hal itu tidak terjadi. Perlu dipahami, semua memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul kepala lagi. Memang hal yang sangat menarik manusia secara psikologis, ketika mereka mendapatkan kepala berurutan, maka yang akan muncul berikutnya adalah ekor. Padahal probabilitasnya dari muncul ekor tidak berubah. Walaupun semakin kita melakukan percobaan, probabilitas dari munculnya ekor akan semakin tinggi. Saya akan memberikan contoh lain. Berapa probabilitas dari munculnya 5 kepala secara berurutan? Probabilitas dari 5 kepala berurutan. Kemungkinan mendapat kepala adalah 1/2. Maka 1/2 dikali 1/2 kali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/2 pangkat 5. Hasilnya adalah 1/32. Inilah probabilitasnya. Contoh lainnya, berapa probabilitas dari jika saya melempar koin 7 kali, berapa probabilitas dari tidak munculnya kepala sama sekali? Tidak muncul kepala sama sekali. Mungkin agak terlihat membingungkan, tapi sebenarnya probabilitas dari tidak munculnya kepala dalam 7 kali lempar adalah sama dengan munculnya ekor 7 kali berurutan. 7 kali ekor berurutan. Jumlah ekor sama dengan jumlah kepala, jadi 1/2 pangkat 7.
1/128. 1/128. Akan sangat menarik dan menyenangkan jika di kelas Anda mempunyai grup yang besar atau mempunyai 128 orang atau bahkan lebih, dan semuanya melempar koin beberapa kali. Pada lemparan kelima, 6 atau 7, akan ada kemungkinan seseorang mendapatkan hasil yang berurutan. Orang tersebut mungkin akan berpikir kejadian tersebut adalah ajaib dalam hidup mereka atau merasa sangat beruntung. Tapi itulah probabilitas dapat memanipulasi pikiran kita. Oke, kita akan berjumpa pada video berikutnya.